Okay. Galatians 5:23 Galatia 5 ayat 23 mentions the last three of the fruit we will learn about. disebutkan 3 buah roh terakhir yang kita akan pelajari. I keep thinking maybe we find an easy fruit, but they seem to be extremely difficult to produce. Jadi saya selalu kadang berpikir mungkin yang besoknya kita akan nemukan buah yang lebih mudah, tetapi ya sepertinya tidak akan mudah untuk selalu menghasilkan buah-buah ini. So tonight's teaching is on gentleness. Jadi malam hari ini pengajaran tentang kelemah lembutan. And the Bible has a lot to say about gentleness. Ya, Alkitab berbicara banyak hal tentang hal ini. It's just not been a subject I've studied much. Tapi memang ini bukanlah sebuah pokok bahasan yang saya pelajari dengan banyak. Gentleness is the same word for meekness. Okay. In bahasa is It's similar. the same, Yeah. similar. We don't have another. Gentleness and meekness, same. Yeah. In the Greek, also, Bit different. it's one has a vowel, just the accent is different on the word. Jadi di kelemah lembutan dalam bahasa Inggris bisa juga disebut meekness, yang di dalam bahasa Yunani juga sangat mirip juga. Alright, so we're going to start off in 1 Corinthians 4:21. Jadi kita akan mulai di 1 Korintus 4 ayat 21. Yang udah dapat katakan amin. We're going to talk about the spirit of gentleness. Kita akan lihat tentang roh kelemah lembutan di 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 itu sebelum 1 Korintus 5. Di ayat 21 sesudah 20. Paul writes this letter at a time where the Corinthian church is acting like a bunch of children. Jadi Paulus menuliskan surat ini waktu jemaat-jemaat di gereja Korintus itu bertingkah laku seperti anak-anak. So let's read verse 21. Mari kita baca di ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? He says, you can choose. I can come with a whip, or I can come with love, with a gentle spirit. Dan dikatakan bahwa kamu pilih, aku datang benar-benar dengan cambuk untuk menghajar kamu, atau dengan kasih dan dengan kelemah lembutan. So we're going to explore tonight or learn tonight what gentleness looks like in our lives. Jadi malam hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana kelemah lembutan ini terlihat dalam kehidupan kita. If you had the choice for Paul to visit you with a whip or with gentleness, which would you choose? Kalau Bapak Ibu Saudara ada pilihan, kalau Paulus datang ke kita mau dengan cambuk atau dengan kelemah lembutan, kira-kira kita pilih yang mana? Oke. You might want him to visit someone with a whip though. Tapi mungkin kamu juga berdoa untuk dia datang ke seseorang dengan cambuk. Datang ke dia dengan cambuk. But for ourselves, we want gentleness. Ya untuk kita pengen dia datang lemah lembut. One of the qualities of gentleness is that it makes peace where there is conflict. Jadi salah satu hal tentang kelemah lembutan adalah dia mampu menciptakan kedamaian ketika ada konflik di dalamnya. So turn with me to 2 Timothy. Jadi kita lihat di 2 Timotius. In chapter 2, we're going to read membaca 24 sampai 25. 2 Timotius ayat 2 pasal 2 ayat 24 ya, dan 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan
tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. So Paul is encouraging Timothy that he has to be gentle in his correction. Jadi Paulus sedang menguatkan Timotius untuk bisa lemah lembut ketika dia memberikan koreksi. In verse 25 he says, those who oppose you, you have to correct gently. Bahkan juga di pasal 25 untuk mereka yang suka melawan harus juga ditegur dengan lemah lembut. A gentle spirit will avoid conflict. Jadi roh kelemah lembutan itu akan menghindari konflik, but will not avoid speaking truth. Tetapi tidak menghindari untuk menyatakan kebenaran. So we're going to see how you can speak truth without making the conflict bigger. Jadi kita akan belajar bahwa gimana caranya kita bisa nyatakan kebenaran tapi tanpa membuat konflik itu menjadi lebih besar. It's a difficult thing to be gentle with those who oppose you. Ini hal yang sangat sulit sekali untuk kita lemah lembut kepada orang yang melawan kita atau bertentangan kepada kita. It's natural to be defensive or even attack. Maka sangat alami sekali kalau kita benar-benar mempertahankan diri kita atau bahkan melawan mereka. So turn with me to Galatians 6:1. Mari kita ke Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh kelemah lembutan, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. So here Paul is saying, if one of your brethren is trapped by a sin, jadi Paulus katakan bahwa di sini juga kalau ada salah satu saudaramu benar-benar ada di dalam dosa, you who live by the Spirit, kamu yang hidup dengan roh, should restore that person with gentleness. harus membantu pemulihan orang itu dengan kelemah lembutan. So a gentle spirit doesn't avoid all conflict. Jadi roh kelemah lembutan itu tidak menghindar dari semua konflik. It approaches the conflict with gentleness. Dia mendekati konflik itu, mendatangi konflik itu dengan kelemah lembutan. And so a gentle spirit restores through gentle correction. Jadi roh kelemah lembutan itu memulihkan sesuatu dengan teguran yang lemah lembut. Maybe you guys are more spiritual than me, but I don't always respond to every situation with gentleness. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara lebih rohani dari saya karena saya kadang merespon sesuatu atau situasi tertentu tidak dengan lemah lembut. I don't always speak gently. Saya tidak selalu berbicara dengan lembut. But it says the servant of the Lord must deal with others gently. Tapi dikatakan bahwa pelayan Tuhan haruslah juga berurusan atau mengurus sesuatu dengan lemah lembut. In Galatians 6:1, if we point out someone's sin only, then we are being judgmental. Jadi di ayat Galatia 6 ayat 1 ini kalau kita hanya menunjuk-nunjuk kesalahan atau dosa mereka saja, berarti kita sedang menghakimi orang itu. But pointing out the sin and then encouraging the right action is in gentleness is the nature of Christ.
Jadi tetapi adalah memberikan pernyataan tentang kesalahannya dan juga membantu mereka memberikan jalan yang benar untuk dilakukan. Itulah benar-benar tindakannya Kristus. How often do we know our brother or sister is in sin and we avoid the situation because we don't want conflict? Berapa sering kita tahu pelanggaran atau kesalahan dari saudara-saudara kita, tapi kita menghindar dari hal itu karena kita tidak mau terjadi pertengkaran atau konflik. But the scriptures clearly instruct us to point out the sin and gently restore that person. Tapi Alkitab katakan bahwa kita harus juga menyatakan pelanggaran mereka dan juga membantu pemulihan di dalam kelemah lembutan. This is very much against Indonesian culture to point out someone's sin. Ini benar-benar itu berlawanan dengan budaya dari Indonesia untuk benar-benar menyatakan kesalahan seseorang. But you're not pointing out someone's sin because you are offended or aggravated. Tapi kamu tidak ngomongin kesalahan orang karena kamu sebel sama orang itu. Your desire is to see that brother restored. Jadi ada kerinduan di dalam dirimu yang kamu rindu orang itu dipulihkan. And pointing out someone's sin takes much gentleness. Dan benar-benar menyatakan pelanggaran itu butuh sekali kelemah lembutan untuk pemulihan mereka. And we must also use the word of God to show the right behavior. Dan kita juga harus menunjukkannya melalui firman Tuhan untuk menunjukkan apa atau perilaku yang benar yang mereka akan lakukan. That means if your brother or sister is in sin, jadi kalau misalnya saudara-saudarimu ada di dalam dosa, maybe they're being selfish, mungkin mereka egois, and you who are spiritual should go and point out that sin. Yang kamu yang lebih rohani, kamu boleh datang ke orang itu dan mulai menunjukkan kesalahan mereka, and share with that person the scriptures that show us that that behavior is sin. Dan kita menunjukkan kepada dia bahwa ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan atau perilaku dia itu adalah dosa. If someone's being selfish and you say, you're just being selfish, that will not convince that person. Kalau ada orang yang sangat mikirin diri sendiri terus kita bilang, kamu memang egois, ya itu nggak menolong orang itu sama sekali. The goal has to be to help them to do the right thing. Jadi tujuannya adalah untuk menolong mereka bisa melakukan apa yang benar. And God's word must be used in correction. Jadi firman Tuhan haruslah dipakai di dalam teguran itu. And it must be done in a spirit of gentleness. Dan harus dilakukan di dalam roh kelemah lembutan. All right, let's go to 1 Peter chapter 3. Mari ke 1 Petrus 3. First 1 Peter 3, 14 through 16. 14 sampai 16. Jadi 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 16. Begini firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Let me help you translate this. Jadi biarlah saya membantu Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini. If you are suffering, if you're being attacked for something that is not wrong,
Jadi kalau engkau mulai terserang atau mengalami kesulitan yang engkau nggak melakukan kesalahan, The scripture says you are blessed. dikatakan bahwa engkau diberkati atau berbahagia dari hal itu. It says, have no fear of them. Dikatakan jangan takuti mereka. Those who are attacking you for you doing what is right. Jadi mereka yang sedang menekan engkau itu untuk supaya engkau menekan engkau karena engkau melakukan hal yang benar. So we should not have fear, nor should we be troubled in our heart. Dan juga kita biar tidak jadi takut dan tidak jadi sedih di dalam hati kita. It says, be prepared to make a defense to anyone who asks you for the reason you have hope. Dikatakan bahwa harus persiapkan dirimu untuk engkau benar-benar bisa menjawab dari orang yang mempertanyakan kenapa engkau punya harapan. We don't necessarily teach that you're to defend yourself. Kita tidak benar-benar mengajarkan untuk kau bisa mempertahankan dirimu. It says, but if they ask you, be prepared to explain to them why your actions were righteous. Tapi yang dikatakan bahwa kamu harus siap-siap untuk kalau mereka bertanya tentang kenapa atau tindakan-tindakan yang ada dalam kebenaran itu. And Peter says, but do it with gentleness and respect. Dan Petrus juga katakan bahwa lakukan segala sesuatu itu dalam lemah lembut dan hormat. It says, respond to personal attacks with gentleness. Dikatakan bahwa meresponi dari tekanan untuk pribadi itu dengan lemah lembut. If someone attacks you verbally, I don't think the first thought you have is to be gentle. Kalau seseorang mulai menyerang kita dengan kata-katanya, saya rasa kita semua tidak punya respon dengan lemah lembut pada awalnya. If someone says, Pak Brent, he's messy, he leaves his stuff out all over the place. Jadi kalau ada yang bilang Pak Brent benar-benar berantakan, ninggalin semua barang di mana-mana. My first response would probably be from my daging. Mungkin respon pertama saya keluar dari daging saya. I say, you left this out the other day. Langsung saya bilang, kamu juga pernah ninggalin barangmu di sini hari lain. It's not easy to respond with gentleness when you're being attacked. Tidak mudah untuk kita bisa merespon dengan lemah lembut ketika kita diserang. They were accusing Jesus of many things during his trial. Dia benar-benar menuduh Yesus banyak hal ketika di dalam masa penghakiman Tuhan Yesus. And he didn't get angry. Tapi Tuhan tidak marah. He actually did not get offended. Bahkan dia tidak tersinggung. He responded gently with the truth. Dia merespon dengan lemah lembut di dalam kebenaran. All right, let's turn to Ephesians chapter 4. Mari kita ke Efesus 4. Gentleness is going to get more and more difficult as we read scripture. Jadi kelemah lembutan ini akan semakin sulit nampaknya ketika kita makin dalam membaca Alkitab. I actually put them in order of difficulty. They're going to get more difficult. Saya sebenarnya menaruh ayat-ayat ini di dalam urutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. So we started with, if your brother's in sin, go to him gently. Jadi kita mulai dengan kalau ada temanmu atau saudaramu dia ada dalam kesalahan atau dosa, datang dengan lemah lembut. If he attacks you, defend the truth gently. Jadi kalau dikatakan yang kedua bahwa kalau mereka menyerang engkau, kamu harus mempertahankan kebenaran dengan lemah lembut. Okay, in Ephesians 4, let's read 1 through 3. Jadi Efesus 4 kita baca ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paul starts by reminding the Ephesians he's in prison when he's writing this. Jadi Paulus mulai dengan mengingatkan
kepada jemaat Efesus bahwa dia di dalam penjara waktu nulis ini. But you never hear Paul complaining about his chains. Tapi engkau tidak pernah mendengar bahwa Paulus itu mengeluh terhadap penjaranya atau dia di penjara. He's not angry that he's in prison. Dia bahkan tidak marah karena dia di penjara. He is still able to speak gently. Bahkan dia masih mampu untuk berbicara dengan lemah lembut. And he tells them, walk in a manner that is worthy to be called a Christian. Dan dikatakan bahwa kamu harus hidup berpadanan dengan ketika engkau dipanggil sebagai Kristen. That means they should have humility and gentleness. There's two in here. I don't know about there. Ya, it does. Sehingga harus memiliki rendah hati dan lemah lembut. It says the word there is always humble and always gentle. Ya, kata di sini adalah selalu rendah hati dan selalu lemah lembut. And be patient, Dan sabar di dalamnya. bearing with one another in love. Dan selalu ada di dalam kasih antara satu dengan yang lain. And the most important part is eager to maintain the unity of the Spirit. Dan hal yang paling penting adalah berusaha untuk memelihara kesatuan roh. The key to all of this is being gentle keeps the unity. Or, let me re-say it. The key to unity is that we respond gently to one another. Dan kunci dari kesatuan adalah ketika kita merespon dalam lemah lembut satu dengan yang lainnya. If we respond harshly with one another, it destroys the unity. Kalau kita meresponi dengan pedas atau keras terhadap satu dengan yang lain, itu akan merusak kesatuan. So we should all be gentle, Apakah harusnya kita semua lemah lembut? and we should all be eager to maintain unity. Dan kita seharusnya juga terus berusaha memelihara kesatuan itu. Let's go now all the way to Proverbs chapter 15. Kita berbalik jauh kepada Amsal 15. Ya, 15:1. Amsal 15 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. In this verse, the wrath is towards you. Jadi di kata-kata ini adalah sebenarnya kemarahan itu kepada kita. But if you respond with gentleness, that wrath will go away. Jadi kalau kita merespon dengan lemah lembut, kegeraman atau kemarahan itu akan sirna. If you return with harsh words, Kalau kita balik ngomongin itu dengan kata-kata yang pedas, you will stir up more anger. kamu akan mengangkatkan lebih lagi kemarahan di dalam orang itu. It reads much easier than it is to perform. Ya, ini membacanya mudah tapi tidak semudah itu untuk melakukannya. Because our response to someone's wrath is to return with wrath. Karena respon kita adalah kalau orang marah ke kita, pasti kita responnya juga marah. It's not natural to respond gently to someone who is being mean and offensive. Jadi tidak alami di hidup kita kalau kita benar-benar merespon orang yang marah dengan lemah lembut. So when you are under attack, the Spirit wants you to respond gently. Jadi kalau kita sedang diserang, bahkan dalam kemarahan orang lain, Roh Kudus mau kita meresponnya dengan lemah lembut. The daging has a different desire of response. Jadi daging memiliki respon daging memiliki respon yang berbeda. This is where we can realize, do I walk by the Spirit
or do I walk by the daging? Disinilah dimana kita bisa menyadari bahwa apakah aku melakukan ini dengan daging atau dengan roh. We like to think we're spiritual when there's no problems. Kita selalu merasa kita rohani waktu tidak ada masalah. I usually need a little time to respond by the Spirit. Jadi saya sering butuh sedikit waktu untuk memilih respon dengan Roh Kudus. Because my first response is not spiritual. Karena respon yang pertama saya selalu tidak rohani. I have to go pray and get the mind of Christ. Saya perlu berdoa dan benar-benar mengambil pikiran Tuhan. And then when the Spirit reveals to me I should be gentle, Waktu Roh Kudus membantu saya, harusnya saya lemah lembut. I try to convince the Holy Spirit, not this time. Saya mencoba untuk membuat Roh Kudus percaya bahwa enggak kali ini mungkin lemah lembut. But then when I lose the argument, Tapi ketika saya mulai kalah di argumen saya dengan Roh Kudus, I realize I have to be gentle. dan saya mulai sadari bahwa saya harus tetap lemah lembut. And then I have to pray a little more. So my gentleness is genuine. Jadi saya perlu doa lebih lagi dari situ supaya akhirnya lemah lembut saya benar-benar asli keluar. I sometimes tell the Lord, I know I'm wrong, but I can't see it. Terkadang saya bilang ke Tuhan, ya saya tahu saya salah tapi aku nggak bisa lihat kesalahan itu. For me to be gentle, you're gonna have to show me what you see. Jadi untuk saya bisa lemah lembut, saya perlu Tuhan memperlihatkan saya apa yang Dia lihat. And when He reveals to us how He sees it, we can be gentle with being genuine and being gentle. Waktu Dia mulai membukakan kepada kita hal-hal yang Dia lihat itu, Dia akan benar-benar menjadikan kita akan lebih bisa di dalam kelemah lembutan. As a Christian, you demonstrate the Spirit at work in your life when you show gentleness. Jadi sebagai orang Kristen bahkan kita dapat memperlihatkan bahwa ada roh yang sedang bekerja di dalam hidupmu ketika kita melakukannya dengan lemah lembut. When I think about who do I know that demonstrated this? Waktu saya berpikir tentang siapa yang melakukan hal ini, siapa yang melakukan kelemah lembutan ini. And I remembered when Ahok went on trial. Dan saya ingat waktu Ahok dalam persidangan. They were accusing him of blasphemy. Dia sedang dituduh menista agama. Blasphemy against Islam. Jadi menista agama Islam. And he really did not blaspheme. Dan padahal sebenarnya dia tidak. So he's being attacked wrongfully. Tapi dia benar-benar sedang diserang, dia sedang dituduh yang tidak benar. I never saw him respond with anger and hate towards Muslims. Jadi saya tidak pernah melihat pada waktu itu dia merespon dengan kemarahan kepada orang Muslim. He quietly went to prison for 2 years. Dia dengan tenang dia di penjara selama 2 tahun. He showed great restraint and gentleness. Dan dia benar-benar memperlihatkan kelemah lembutan yang sangat besar. When he was falsely accused and attacked. Waktu benar-benar dia ada di dalam tekanan dan juga di dalam serangan itu. So you have to be gentle even when others are not gentle with you. Kita harus tetap lemah lembut walaupun orang lain tidak lemah lembut kepada kita. One of the things in our home that we've discussed Hal yang sangat salah satu hal yang kita diskusikan di dalam rumah kami, and we've discussed this with the leadership team, dan kami juga berdiskusi tentang hal ini di dalam kepemimpinan, is about setting God's standard for our life. di mana kita membuat standar Tuhan di dalam hidup kita. And in our home, gentleness is one of the most important character qualities that we need to work on as a family. Dan di rumah kami adalah kelemah lembutan adalah salah satu hal yang besar yang harus
dikerjakan atau diadakan di dalam rumah kami. We need to reach God's standard in our speech. Jadi kita harus benar-benar memberikan standar Tuhan di dalam bagaimana kami berbicara. So much of the peace and harmony that we seek is directly affected by how we speak to each other. Jadi The peace and harmony that we want in our home. Ya. Jadi damai sejahtera dan kebersamaan yang kami rindukan di dalam keluarga kami. How we speak is what causes conflict in our home. Bagaimana kami berbicara itulah bagaimana itu menimbulkan konflik di dalam rumah kami. And we always have an excuse why we don't feel we need to apply God's standard sometimes. Dan sering sekali kita membuat alasan kenapa kita tidak membuat standar Tuhan di dalam hidup kita. If I speak harshly, I can say, I'm hungry. Kita buat alasan, oh kenapa kok aku ngomongnya tuh pedas gitu ya, karena aku lapar. In English, we call it hangry. Di dalam bahasa Inggris disebut hangry. Hungry and angry at the same Jadi time. hungry sama angry adalah lapar dan marah di waktu yang sama. You could say, I didn't sleep good last night. That's why I'm not speaking gently. Jadi kita bilang, karena aku nggak tidur cukup malam sehingga aku nggak bisa ngomong secara lemah lembut. I got COVID. You can't expect me to be gentle with people. in the Aku house. lagi sakit COVID, jangan jangan berharap saya bisa lemah lembut. So this is the first standard my family has discussed us raising in our home. Jadi ini salah satu standar yang di dalam keluarga kami sudah berdiskusi untuk menaruhkan standar itu jadi standar di rumah kami. Being slow to speak is the key to being gentle. Jadi salah satunya adalah untuk lambat berbicara, bukan berbicaranya lambat ya. Gimana ngomongnya? Lambat untuk merespon itu kunci untuk kamu bisa lemah lembut. Bukan lambat berbicara, nanti ngomong pelan-pelan semua kan. Speak too quickly and you will speak harshly. Jadi cepat-cepat merespon juga kamu bisa benar-benar memberikan respon yang pedas atau keras. Ya. Quick to hear and slow to speak. Ya. It takes self-control, which is the next fruit. Jadi itu memerlukan benar-benar pengendalian diri yang adalah sebenarnya buah berikutnya. Amin. So, a quick or harsh response destroys unity and peace. Jadi respon yang cepat dan keras itu benar-benar menghancurkan kesatuan. Gentleness is not compromise or accepting sin. Jadi tapi kelemah lembutan itu bukan berkompromi dengan dosa atau menerima sebuah pelanggaran. We must still speak truth. Kita harus juga terus berbicara kebenaran itu. And sometimes even painful truth. Bahkan juga terkadang kebenaran yang menyakitkan. But in doing, we have to guard our tone so that truth can be received. Tapi ketika kita melakukannya, kita harus benar-benar menjaga tone, right? Nada kita atau intonasi kita sehingga kebenaran tetap bisa dijalankan atau diberikan. I'm reminded of David and the prophet Nathaniel. Jadi saya Or Nathan. jadi ingat Daud dan Nabi Nathanael. Nathan has to go tell David he's committed not one but two Major. really bad sins. Ya. Nathanael harus pergi untuk ketemu Daud dan kasih tahu tentang dua dosa yang sangat besar yang Daud lakukan. Now, Nathan didn't stand outside and scream, "Hey, you sinner, you need to repent." Dia tidak teriak dari luar bilang, "Hei kau pendosa, kamu perlu bertobat." He tells David a story Dia kasih tahu Daud sebuah cerita which represents David's sin. yang menggambarkan dari dosa si Daud itu. And then he asks David, "What shall we do with this man?" Dan dia mulai kasih tanya Daud, kira-kira kita harus ngapain
si orang yang dalam cerita ini? And David says, he should be put to death. Daud katakan, oh harus bunuh tuh orang. And Nathan says, David, you are this man. Dan Nathan mulai katakan bahwa Daud, ini kamu adalah orang yang dalam cerita ini. This must have been difficult for Nathan. Ini pasti sulit bagi Nathan. He had to be careful. David is the king. Dia harus hati-hati, Daud rajanya itu waktu itu. And David could have responded with having Nathan's head cut off. Daud bisa banget untuk merespon dengan memenggal si Nathan. But David was so pierced in his heart that he repented. Tapi si Daud sangat benar-benar tertancap, tertusuk di dalam hatinya sehingga dia benar-benar bertobat. So a gentle person is one who is maturing in their faith. Jadi orang yang lemah lembut adalah mereka yang dewasa di dalam imannya. They are becoming like Jesus in the new nature and not like their old nature. Jadi dia benar-benar bertumbuh seperti Kristus di dalam hidupnya yang baru, bukan ke hidupnya yang lama. Second to last scripture, let's go to Matthew Mari kita ke Matius 11. 11 29. 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. So where do we learn to be gentle from? Jadi dari mana kita belajar untuk lemah lembut? When we are yoked to Jesus. Waktu kita ada di kuk yang sama dengan Yesus. Because he is gentle and he is humble. Karena ya dia lemah lembut, ya dia rendah hati. And it's the only way for us to learn how to be gentle. Dan ini satu-satunya bagaimana kita harus bisa belajar tentang bagaimana kita harus rendah hati. Lemah lembut, sorry. Do you guys understand what Jesus means by take upon my yoke? Apakah teman-teman memahami tentang perkataan Yesus adalah pikulah ku? Ada semua paham? Okay, there's a few who don't, so I'm going to explain Ya. it. Mungkin ada beberapa mungkin masih bingung, saya akan jelaskan. When a farmer wants to plow his field, Waktu seorang petani mau membajak sawahnya atau ladangnya, he usually uses his biggest bulls. dia biasanya pakai lembunya dia yang paling gede. And those bulls have plowed that field every year. Dan yang lembu yang besar ini udah sering banget membajak sawah itu. They know exactly how to pull that plow. Yang gede-gede ini ngerti benar-benar gimana caranya membajak dan benar narik kuk itu. But if you got two young bulls and try to plow the field, Tapi kalau kamu punya dua lembu yang muda mau membajak sawah, the young bulls like to go too fast. jadi yang muda-muda itu biasanya suka banget untuk pengen cepet-cepet. Which causes the plow to go too deep. Dimana kalau itu ditarik lebih cepat, sebenarnya malah bajaknya itu terlalu dalam. And makes it almost impossible. Dan semakin dalam itu membuatnya sangat mustahil untuk ditarik. So the way they train the young bull how to plow correctly, Tapi bagaimana caranya mereka mengajari si lembu yang muda itu untuk bisa membajak dengan benar? is they take one of the older bulls and yoke together one of the young bulls. Jadi mereka menggabungkan barang-barang antara si lembu yang muda dan ambil satu lembu yang tua ditaruh di kuk yang sama. And if the young bull tries to go too fast, the older bull will slow down. Jadi waktu lembu yang muda pengen cepet-cepet, yang tua agak membuat dia lambat. The young bull will learn from the older bull how to pull the plow efficiently. Yang lembu yang muda akan belajar dengan lembu yang tua bagaimana caranya membajak lebih efektif. And Jesus is saying, "Come, be yoked with me, and I will teach you gentleness and how to be humble in heart." Dan Yesus katakan bahwa ayo datang dan jadi satu kuk samaku dan belajarlah gimana caranya lemah lembut dan rendah hati. And you will find rest for your soul. Dan kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu.
If you just go out there and try to plow the field without Jesus, you will have no peace. Jadi kalau engkau benar-benar keluar ke sana dan coba membajak tanpa Yesus bersamamu, engkau tidak akan memiliki ketenangan atau damai. We must be yoked with Him through our situations to learn gentleness. Jadi kita perlu benar-benar ada di dalam kuk bersama Dia untuk kita belajar lemah lembut di dalam kerendahan hati juga. He could have said, "Take on my yoke, and I'll teach you how to be powerful and amazing." Dia bisa banget untuk bilang bahwa ayo di kuk bareng aku dan aku akan ngajar supaya kamu benar-benar perkasa dan juga luar biasa. But he actually says, "I will teach you how to be gentle and humble." Dan dia katakan bahwa sebenarnya dia mau ngajarin tentang supaya rendah hati dan lemah lembut. And if you're a young bull, you're like, "What's that?" There's no value in being gentle and humble. Dan kalau kamu muda biasanya kamu berpikir apa berharganya untuk lemah lembut dan rendah hati. Just like the young bull thinks he has to pull the plow fast. Seperti lembu yang muda selalu pengen cepet-cepet membajak sawah itu. But he will wear himself out and not plow the field. Tapi dia benar-benar akan kelelahan dan tidak menyelesaikan pembajakan sawah itu. So we learn to be gentle with others because we experience Jesus being gentle to us. Jadi kita belajar untuk lemah lembut terhadap orang lain karena kita benar-benar mengalami kelemah lembutan dari Yesus Kristus Tuhan. We teach gentleness by showing others gentleness. Jadi kita mengajar lemah lembut dengan bagaimana memperlakukan orang lain kelemah lembutan. Especially when they least deserve it. Terutama terhadap mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Which means we give people what they need and not what they deserve. Yang pada akhirnya seperti yang sering kita katakan bahwa kita memberikan apa yang dibutuhkan orang itu bukan apa yang mereka layak terima. Sometimes we like to give people what they deserve. Terkadang kita pengen banget kasih orang itu apa yang layak untuk dia terima. It's called justice. Itu sebenarnya yang disebut keadilan. But the scripture says mercy triumphs over justice. Tapi Alkitab katakan bagaimana belas kasihan itu lebih besar daripada keadilan. Much more difficult to show mercy than justice. Benar-benar sangat lebih sulit untuk menyatakan belas kasihan daripada keadilan. So it's much harder to give people what they need than what they deserve. Dan sangat lebih sulit untuk memberikan apa yang mereka butuhkan daripada apa yang mereka layak terima. All right, final verse of the night. Jadi ayat terakhir pada malam hari ini. You're doing good. It's only like a 40-minute. Philippians chapter 4 verse 5. Jadi Filipi 4 ayat 5. Begini firman Tuhan. And this is the challenge Dan inilah tantangan bagi kita semua hari ini. to all of us. Untuk kita semua hari ini. Ayat 5. Gary can finish my sentences. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Wait, what? Philippians 4:5. Ya. Is that it says let your gentleness be evident to all? Okay. I thought I made through the whole message without doing a typo. I did it, Randy. I did. Yeah, it is. Let your gentleness be evident to all. Philippians 4:5. Yeah. We say kindness. Oh, we say kindness here.